Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Ada orang bijak, pepatah mengatakan bahwa orang tersandung bukan oleh gunung, tetapi oleh kerikil. Sesuatu yang besar tidak membuat orang tersandung, karena justru kemudian sadar. Tetapi yang kecil tidak disadari dan itu bisa menjatuhkan seseorang. Dan itu yang terjadi dengan perkara besar. Kalau kita mempunyai perkara besar, justru itu tidak membuat kita hancur. Karena justru perkara besar membuat kita sadar. Kekuatan kita sampai di mana, siapa yang salah, bagaimana saya harus mencari solusi. Itu kalau menghadapi masalah besar. Tapi masalah-masalah kecil seringkali kita kurang memperhatikan. Dan kemudian pelan-pelan tanpa sadar kita bisa menjauh dari tujuan semula, dari kebenaran, dan macam-macam. Dan kemudian kita bisa jatuh. Itu seperti seekor katak. Kalau dimasukkan ke dalam air yang panas sekali mendidih, dimasukkan dia langsung loncat. Selamat. Tapi kalau dia dimasukkan ke dalam air, dibiarkan di dalam air, lalu dipanasin sedikit-sedikit, hangat, sampai panas, dia tetap santai, tenang saja. Karena kurang sadar. Akhirnya menjadi katak rebus. Dan itu sering terjadi dalam hidup kita. Dulu, uang itu diciptakan untuk mempermudah manusia dalam tukar-menukar. Dan itu zaman modern baru ada uang. Itu untuk membantu manusia hidup lebih nyaman, lebih mudah, bertukar lebih cepat, menyimpan, bisa disimpan tanpa rusak. Tetapi kemudian, yang tadinya menjadi sarana untuk membantu manusia terbalik. Menguasai manusia. Bahkan tanpa uang orang tidak bisa hidup. Loh, yang lebih penting itu uang atau hidup? Seringkali terjadi seperti itu. Pekerjaan, industri yang dalam arti bekerja pada sebuah industri tertentu, itu baru dimulai abad 18. Sesudah revolusi industri, membangun pabrik pemintalan, pabrik tenun, membuat baju, pakaian, konveksi, mesin uap awalnya, waduh, bagus sekali karena kemudian menyediakan sandang yang perlu untuk manusia. Tapi kemudian akhirnya kalau tidak bekerja, tidak bisa hidup. Itu yang terjadi dalam hidup kita. Sama dengan rumah tangga. Dulu awalnya bekerja itu tanda cinta. Saya bertanggung jawab kepada keluarga saya, maka saya bekerja. Karena saya mencintai keluarga saya. Demi cinta maka saya bekerja. Tapi lama-lama kerja yang tadinya untuk mencintai malah menghambat cinta. Maaf, saya sibuk, tidak punya waktu. Kamu tidak lihat saya bekerja dari pagi sampai malam. Lupa tujuan bekerja untuk mencintai keluarga, bertanggung jawab kepada keluarga. Sampai keluarganya disingkirkan, tidak penting-penting amat. Loh, itu yang terjadi. Sama dengan hari Sabat. Dulu hari Sabat itu untuk manusia, supaya manusia dekat dengan Tuhan dan kemudian memperoleh martabat dan karisma untuk menghargai Tuhan. Tapi akhirnya manusia untuk hari Sabat, bukan hari Sabat untuk manusia. Itu yang terjadi. Maka saudara-saudari terkasih, kalau menghadapi persoalan besar, jangan khawatir. Itu justru malah membuat kita sadar. Tapi hati-hati dengan yang kecil-kecil yang sederhana. Karena itu bisa membuat kita lengah dan kemudian kurang sadar. Sesuatu yang mengarah keluar, itu membuat kita bermimpi. Tetapi sesuatu yang mengarah ke dalam, itu membuat kita terbangun, sadar. Perkara besar justru membuat kita sadar dan bertumbuh. Tapi hal-hal kecil yang kurang kita perhatikan membuat kita terlena. Maka penting sekali kita mengarahkan hidup pertama-tama ke dalam, bukan keluar.
supaya kita kemudian bisa menyadari dan kemudian bertumbuh. Sebetulnya apa yang paling penting dari semua peristiwa dalam hidup kita adalah proses yang terjadi di dalam diri kita, bukan sesuatu yang di luar. Yang di luar itu silih berganti, yang di luar itu tidak permanen. Dan karena itu, seharusnya yang kita ambil sebagai dasar untuk keputusan kita bukan yang berubah-ubah. Apalagi kalau keputusan itu mengubah seluruh hidup kita. Salah satu yang umum dan kita alami bersama dalam hidup sehari-hari adalah mengambil keputusan menikah. Menikah itu mengubah keputusan seluruh hidup kita. Hidup kita berubah sepenuhnya karena kita memilih seseorang untuk mau hidup selamanya bersama dia. Tetapi yang kita pakai untuk mengambil keputusan besar itu adalah sesuatu yang berubah-ubah, yaitu perasaan, jatuh cinta. Itu yang keliru. Karena ketika mengambil keputusan, kita memang sedang jatuh cinta. Perasaan berkobar-kobar, euforia, lalu memutuskan untuk menghabiskan hidup bersama dengan dia. Selamanya tidak berubah. Lah, suatu ketika perasaan kan berubah. Dan ketika sudah berubah, tidak mampu lagi terus jatuh cinta. Perasaannya sudah tidak ada lagi. Bagaimana itu menghabiskan seluruh hidup tanpa perasaan? Karena itu mengambil keputusan besar jangan berdasarkan sesuatu yang berubah-ubah, perasaan. Seharusnya mengambil keputusan untuk menikah karena mencintai, bukan jatuh cinta. Mencintai itu keputusan, memutuskan. Saya mencintai engkau no matter what. Tidak ada hubungannya dengan perasaan. Dan seharusnya itu berlaku untuk hal yang lain. Ketika juga mau memutuskan untuk berpisah misalnya di dalam sebuah rumah tangga, jangan berdasarkan perasaan juga. Karena sudah tidak ada perasaan, jangan. Tetap mencintai, tetap setia meskipun tidak ada perasaan lagi. Karena perasaan itu berubah-ubah, tetapi keputusan, komitmen tidak berubah. Dan itu berlaku untuk segala hal yang lain. Yang persahabatan misalnya, dulu persahabatannya bagus sekali. Kenapa kemudian sekarang berubah? Karena perasaan. Jangan. Ingat bahwa dulu pernah mencintai. Ingat bahwa dulu pernah baik. Saling menghargai, akrab. Itu jauh lebih baik, jauh lebih membahagiakan. Kalau ada persoalan bisa diselesaikan. Jangan terbalik-balik. Tapi memang seringkali kita jatuh justru oleh perkara-perkara kecil, bukan perkara-perkara besar. Untung Tuhan tidak begitu. Tuhan mencintai kita, sekali mencintai tetap mencintai. Sekali memberikan diri, seluruhnya Dia berikan. Dan karena itu kita terberkati. Karena kita adalah orang-orang yang sangat dikasihi Tuhan. Maka handle yourself with care. Because you are loved. Tuhan memberkati.